Hello YouTube, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ini adalah video pertama saya. Hari ini saya akan membacakan sebuah kisah komik produksi tahun 1984. Komik lama, isi, warna, dan gambar sesuai aslinya. Oke, langsung saja dibaca, disimak, dan dengarkan sampai habis ya. Heran, kenapa dari tadi cuaca memburuk? Tak seperti biasanya. Entah akan terjadi bencana apa. Hah, itu seperti bola api berpijar. Benda itu jatuh di sana. Orang tua tersebut segera memburunya. Anehnya, setelah kejadian itu, cuaca berangsur-angsur cerah kembali. Hah, itu sebuah jamur. Jamur emas. Dan begitu tangan orang tersebut memegangnya tiba-tiba, kasihan, benar-benar menyedihkan nasibnya. Nun jauh di sana, tersebutlah sebuah pertapaan yang tenang, damai, jauh dari keramaian. Yang duduk di dalamnya adalah Empu Sekani bersama seorang muridnya bernama Raden Semanggi. Pada suatu hari, Semanggi, kau tahu apa tujuan utama bagi seorang pertapa? Ya Eyang, tujuan utama adalah suhud, menjauhi dunia dengan penuh keikhlasan. Benar, namun hal itu masih tidak bisa, karena kita masih bersatu dengan dunia. Jadi bagaimanapun persoalan dunia tak bisa kita tinggalkan begitu saja. Apa yang tumbuh di dunia adalah merupakan hak dan kewajiban kita untuk mengurusnya. Kita tidak boleh meninggalkan, karena hal itu berarti meninggalkan kewajiban dari Yang Maha Kuasa. Lantas, manusia hidup diwajibkan membangun dunia, tidak untuk mementingkan diri sendiri. Tuhan mau menolong hambanya selama si hamba tersebut saling menolong. Semanggi, pergilah kau ke arah timur. Ada sesuatu membutuhkan uluran tanganmu. Beberapa saat kemudian, kita lihat Raden Semanggi berjalan turun gunung. Perjalanan pemuda itu penuh kemantapan dan kewaspadaan. Aku diintip dan dibuntuti oleh seseorang. Siapapun diri Anda, keluarlah bila punya tujuan baik. Tetapi Raden Semanggi tak peroleh jawaban serta pun. Baiklah, memang tak mau diajak baik. Sungguh bisa dibanggakan sebagai murid Empu Sentani. Kenapa Anda mengikutiku? Hei, Kisana, katakan terus terang apa maksud dan tujuanmu. Namaku Keboweling. Tentunya Anda tak keberatan bukan? Aku punya bisnis yang sangat menguntungkan. Bisnis? Bisnis apa? Memperjualbelikan wanita atau dagang lembu? Bicara yang lain saja. Aku tak punya hasrat untuk itu. Jangan sombong. Orang yang kuajak bisnis ini adalah orang yang beruntung. Terimalah tawaran ini. Semanggi berlalu tak menggubrisnya. Keparat.
Bagaimana? Kuharap itu sebagai pelajaran bagimu agar kau lebih berhati-hati dalam memilih teman bisnis. Caramu yang sembunyi-sembunyi tadi menunjukkan bahwa kau bukan orang baik-baik. Selamat tinggal, cacil laknat keparat. Perjalanan Semanggi sampailah ke sebuah desa kecil. Semanggi tertarik pada pembicaraan dua orang yang tampak serius. Ada peristiwa apakah gerangan yang menimpa desa ini, Pak? Iya, nak, sungguh tak terduga bila cahaya di bukit selatan itu mendatangkan gas beracun yang telah menewaskan banyak orang. Gas beracun? Apakah di sana terdapat lubang magma gunung berapi? Entahlah, nak. Kejadian itu belum ada 1 bulan, dan menurut ramalan orang tua dari desa tetangga bahwa di situ terdapat sebuah jamur berwarna emas. Jamur emas. Jamur emas. Mungkin ini yang dimaksud Eyang Guru. Aku ingin tahu latar belakang peristiwanya. Raden Semanggi mata aci. Ia bersemedi memohon pada Yang Maha Kuasa. Datanglah berbagai godaan menghantui dirinya. Tapi ketabahan Raden Semanggi bisa dibanggakan. Akhirnya beberapa saat kemudian, Semanggi, cukuplah semudimu. Ketahuilah, jamur emas itu adalah jelmaan siluman katak yang membalas dendam kepada anak cucu Kisangga Bumi. Siluman katak yang berambisi ingin menguasai daerah ini sempat dikalahkan oleh Kisangga Bumi. Akibatnya, anak cucu yang menerima pembalasan. Dan kau bisa mengakhirinya dengan pusaka Kiai Putih yang ada di depan. Nah, selamat berjuang. Suara tersebut lenyap, dan di sana muncul sebuah pusaka yang sebelumnya tidak ada. Semanggi segera mengambilnya. Kiai Putih. Semanggi berdiri dengan sikap menantang. Jamur emas akan berakhir. Kemudian meninggalkan tempat itu. Seperti kebeweling, Semanggi memburunya. Hah? Kau? Mudah-mudahan anak tidak lupa padaku, kebeweling. Sudah kuduga, kau pasti tertarik dengan bisnisku dan secara diam-diam mengekor langkahku. Bisnis gila. Tampaknya kau belum tahu apa dan siapa sesungguhnya jamur ajaib itu. Kau jangan membuat acara yang bukan-bukan. Katakan saja bila ingin menguasai benda itu seorang diri. Wajah Semanggi tampak dijalari warna merah. Baiklah, terserah pendapatmu. Aku tak akan memperintangi. Kebeweling tak berkata-kata lagi. Ia berlalu dari situ. Yang memancarkan cahaya itu pasti tempat jamur tersebut. Kerangka manusia. Kenapa banyak kerangka? Kebeweling yang tak serantan ini segera melompat. Tetapi begitu mendekati cahaya tersebut, kasihan, ia menggelepar-gelepar dengan tubuh meleleh. Untuk kemudian diam tak berkutik. Semanggi yang mengikuti dari belakang ngeri juga melihatnya. Kasihan. Dengan pusaka terhunus, laki-laki itu melompat mendekati cahaya dan berhasil. Jamur emas.
Begitu jamur itu ditusuk, Hahaha, kau hebat anak muda. Baru kali ini aku punya lawan yang mudah ria. begitu asap tersebut lenyap, tampaklah sebuah makhluk yang ganjil. Siluman katak. Kau benar-benar nekat anak muda. Ketahuilah, orang yang datang di tempat ini berarti membuka pintu kematian. Termasuk kau bukan? Pertarungan adu kesaktian tak terelakkan lagi. Jurus demi jurus berlalu. Semanggi tampak kian bersemangat. Akhirnya pusaka Kiai Putih berhasil membenam di perut siluman katak. Siluman katak ambruk dengan tubuh leleh. Kini berakhirlah riwayat jamur emas yang membawa petaka di desa itu. Raden Semanggi segera meninggalkan tempat itu. Tamat. Bagaimana ceritanya? Semoga Anda semua menyukainya. Like jika Anda suka dan dislike bila Anda tidak suka. Serta jangan lupa komen ya. Nantikan video-video berikutnya dari saya. Makasih.